Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Nah itu sudah kami gali gitu secara mendalam. Nah oleh sebab itu makanya kami mengkonstruksikan itu tidak kuat. Di dalam suatu pembuktian dia harus dinamakan prima facie, suatu fakta yang memang benar-benar kuat gitu ya. Nah oleh sebab itu makanya nggak perlu banyak gitu kan. Tetapi memang bukti itu memang kuat, langsung ke titik persoalan gitu ya. Ada titik-titik dalam hukum itu, ada titik-titik akupuntur sebenarnya yang bisa dipergunakan, yang dilihat bahwa inilah sebenarnya titik lemahnya. Di situ bisa dimunculkan suatu fakta yang prima. Nah, jadi oleh sebab itu kami menilai ini tidak kuat. Walaupun mereka pergunakan pada saat ini kan, tapi kami menilai itu mereka menyia-nyiakan. Itu sih intinya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan data elektronik ini ya. Nah, data elektronik ini kan kaitannya ada bersinggungan dengan dua undang-undang. Satu undang-undang ITE dan kemudian kedua itu undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Undang-undang ITE ini kan ada 3 kali perubahan lah ya. Ada di 1998, kemudian 19 tahun 2016, dan kemudian terakhir itu 1 tahun 2004. Apa disebut bukti-bukti sebenarnya ya. Dan apa juga disebut sebagai illegal access gitu ya. Nah terkait dengan itu bersinggungan juga nanti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, khususnya dalam pasal 15, pasal 20 ayat 2, pasal 22 gitu kan. Nah di situ memang diterangkan gitu kan bahwa yang namanya bukti elektronik gitu ya, memang harus ada pembanding terlebih dahulu gitu kan. Misalnya nih Mbak gitu kan atau Mas gitu mendapatkan WhatsApp. Nah WhatsApp itu harus diperbandingkan mana dia ininya pembanding. Yang dia diambilnya dari mana? Misal dari contoh dari WhatsApp Mas gitu ya. Nah WhatsApp Mas itu akan diperbandingkan. Nah ada database-nya tidak gitu kan, ada metadatanya atau tidak di situ gitu. Tapi kalau misal situ tidak ada, artinya situ sudah di-cloning sebenarnya gitu ya. Nah kemudian dari situ baru nanti dinilai itu datanya diambilnya secara sah atau tidak. Kalau misalnya dia tidak didapat secara sah gitu kan, berdasarkan pasal 20 ayat 2 gitu kan, dikaitkan juga nanti dengan pasal 22 ayat 2 gitu kan. Nah itu dikatakan sebagai suatu mengambil data pribadi orang secara tidak sah. Nah itu dikategorikan sebagai illegal access. Pertanyaannya, apakah suami istri itu bisa dikatakan sebagai suatu personal pertama? Tidak. Karena apa? Ya namanya perbuatan itu adalah personal dengan personal. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa pokoknya suami dan istri gitu ya itu bisa bisa menghilangkan atau memaafkan gitu kan dari suatu perbuatan itu. Nah, tidak gitu. Oleh sebab itu maka bisa diperbankan gitu kan. ATM itu masing-masing gitu. Nah oleh sebab itu pada saat ini gitu kan sebagai suatu pendidikan hukum, ini kan pendidikan hukum sebenarnya gitu kan. Apakah dalam transaksi elektronik gitu kan, khususnya dalam tentang mengakses sesuatu data gitu kan, apakah suami istri itu bisa dikatakan ya suatu pihak yang sama dan kemudian tidak terjadi suatu illegal access gitu kan. Nah ini yang perlu dilihat gitu kan. Kalau misalnya berdasarkan suatu norma gitu ya, norma ini kan ada namanya perintah, larangan, dan pengecualian. Itu bukanlah suatu pengecualian dalam konteks hukum itu ya. Nah jadi dua hal yang kita tanggapi pada saat ini. Pertama tentang bukti elektronik, kemudian yang kedua tentang saksi fakta dan kemudian juga ahli gitu kan. Yang kalau misal saksi fakta dan ahli kami mengatakan itu lemah dan malah itu menguntungkan kami terkait dengan dalil-dalil yang mereka dalilkan dan yang akan kami buktikan nantinya. Dan kemudian mungkin terakhir permintaan dari Mbak Paula gitu kan bahwa sampai saat ini dia belum bisa bertemu dengan anak gitu sebenarnya gitu kan, bukan tidak bertemu ya, tetapi belum bisa tidur
ibu pokoknya utuh lah ya sebagai seorang ibu bersama dengan anak. Itu sih pesannya beliau gitu kan, agar nanti dia bisa bersama-sama dengan anak. Artinya masih tumbuh sama Maksudnya yang dibilang itu Jadi begini, gini ya. seperti apa sih, Bang? Kalau misalnya itu disyaratkan ke kantor, itu pembatasan, ya kan? Hanya di situ boleh, kan gitu kan? Itu namanya pembatasan. Kan? Itu maka dikatakan sebagai aksesibilitas. Oke? Kalau semisal boleh di mana aja gitu kan, itu bukanlah pembatasan. Paham ya maksudnya kan? Kalau hanya boleh di situ silakan aja nonton gitu kan. Ya artinya cuma di situ dong. Selain di tempat itu nggak boleh dong. Gitu kan? Itu pembatasan itu bukan teman-teman. Teman-teman. Oke, sip. Bang, Thank you ya. tadi sempat menyinggung soal itu menguntungkan dari saksi yang dihadirkan sama Baik. Hal-hal apa aja sih Bang yang mungkin Oh, jangan. menguntungkan Paula Itu- dari saksi yang dihadirkan sama Baik? Itu biarlah kami sama hakim lah yang mereka menilai, dan kami tidak sama gitu ya dengan pihak-pihak yang lain mengatakan bahwa ya udah itu akan di apa ada macam-macam gitu kan. Enggak, kita berdasarkan prinsip hukum bahwa itu dalam persidangan tertutup dan itu biarlah hakim yang akan menentukan. Elektronik itu kita ragukan sebenarnya gitu kan, itu kan tidak diakui gitu kan. Dan kemudian karena begini, dalam transaksi elektronik itu dia ada yang dinamakannya prinsip tidak bisa dibantah. Itu kan masih bisa dibantah, non reduplication. Bang, berarti dia tidak mengakui berarti? Enggak semuanya, ada juga apa hal yang Bang, ini Pada bicara Bang, soal anak Bang, apa? tadi kita ngomong itu karena untuk kepentingan dari anak ya, kasihan anak. Bapak Pola itu sangat concern agar anak-anak itu bertumbuh berkembang secara baik. Oleh sebab itu maka sampai detik ini tidak pernah dia mengatakan si A itu baik, si B itu buruk, nggak. Ya, itu kepentingan anak. Itu dia konsisten sampai sekarang. Itu hal yang sangat ditekankan. Oke, Bang, udah ya. ini satu lagi Bang, satu Udah lagi. ya. Bang, Udah. Bang, satu lagi Sip. Bang. Berarti tidak benar Bang ya? Mengakui bukti itu Bang. Ini Bang, tadi Baim saksi kan, Udah. Baim Celai dai. Apa aja lah. Celai dai. Awas tuh. Awas tuh. Celai dai. Celai. Udah. Tadi kan saksi, Bang, Udah. Baim tadi bawa saksi Udah. seorang psikolog nih Bang ya. Terus dia juga katanya menyinggung soal hak asuh anak dengan menghadirkan psikolog. Dari langkahnya Aduh, Bapak sendiri Bang aduh. untuk melakukan hak asuh anak sendiri seperti apa Bang? Iya, kita punya dalil itu dan kita tidak mau ngomong itu. Biarlah nanti kita membahasnya di situ ya. Mohon izin, itu nggak mau kita ungkap dan umbar keluar. Sip. Tapi Thank Paula you. sendiri menginginkan hak asuh anak sih Oh Bang? jelas dong, dia ibu. Masa ibu nggak pengen? Langkah-langkahnya seperti apa sih Bang untuk Udah mengedepankan nambah hak asuh lagi. anak? Oke, udah ya.